Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih rame pembahasan tentang si Miftah kaum muslimin. Semua video tentang Miftah sekarang ini menjadi viral, ya. Jejak-jejak digital si Miftah kembali viral gara-gara viralnya Miftah menggoblok-goblokkan penjual es teh Pak Sun Haji kaum muslimin, ya. Dan akhirnya kaum muslimin dengan viralnya video Miftah yang menggoblok-goblokkan Pak Sun Haji, yang kemudian Pak Sun Haji ini ya menarik simpati dari banyak orang, ya, banyak netizen yang kasihan dengan Pak Sun Haji sehingga mereka memberikan bantuan yang begitu banyak untuk Pak Sun Haji, ratusan juta, mungkin bahkan miliaran kaum muslimin. Bahkan ada yang sampai mau mengumrohkan Pak Sun Haji, ya. Akhirnya kejadian ini menarik perhatian dari Ar-Razi Hasyim kaum muslimin. Ar-Razi Hasyim ini berpemikiran seperti orang-orang yang error yang lainnya kaum muslimin. Ya, kan ada kemarin postingan-postingan yang menyebutkan bahwa Miftah ini pahlawan, bahkan wali, karena ucapan si Miftah yang menggoblok-goblokkan Pak Sun Haji. Akhirnya Pak Sun Haji ini mendapatkan keberkahan. Jadi dianggap ucapan Miftah itu adalah ucapan wali, ya, yang secara zohirnya ucapannya buruk, ya, ternyata dampaknya baik kaum muslimin. Bahkan kalau kita menyimak video dari Ar-Razi Hasyim, Ar-Razi Hasyim ini mengatakan Miftah ini punya karomah. Jadi ucapan-ucapan Miftah yang nggak bener itu disebut sama Ar-Razi Hasyim sebagai karomah. Ya Allah, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Dia mungkin lagi puncak, orang ada yang nggak senang, ada yang hasad, iri, dengki kepadanya. Momennya pas. Tapi antum coba bayangkan betapa hebatnya nih orang dengan satu kata GOBLOK, itu orang sekarang jadi jutawan. Berarti dia ini punya keramat juga nih ya. Tuh kaum muslimin ya, coba. Logikanya Ar-Razi Hasyim ini logika macam apa kaum muslimin? Ya, kata-kata Miftah yang seperti itu disebut hebat. Ya, disebut hebat kaum muslimin. Hanya karena mengeluarkan kata-kata goblok, ya, ini membuat orang bisa menjadi jutawan. Dan katanya itu ya karomah, ya. Artinya kan karomah. Kalau mengatakan itu punya keramat, orang itu punya keramat, artinya punya karomah. Jadi Miftah itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang menggoblok-goblokkan orang, itu katanya karomah. Ya kalau memang itu karomah, ya semuanya saja digoblok-goblokin. Ya Pak Prabowo, ya goblok-goblokin semua orang. Supaya apa? Supaya orang itu jadi jutawan semua. Tuh yang miskin-miskin semuanya digoblok-goblokkan saja. Biar jadi jutawan semua. Ar-Razi Hasyim ini termasuk digoblok-goblokkan saja. Biar jadi jutawan. Ya. Tuh, para KB Ba'alawi, ya. Miftah kan mukibin, ya. Para KB Ba'alawi yang biasa lelang siwak, lelang macem-macem itu ya. Yang suka malakin jamaahnya, minta-minta sama jamaahnya. Ya suruh saja si Miftah misui mereka. Dipisuhi. Ya supaya jadi jutawan semua. Pokoknya semua orang Indonesia sajalah. Ya, suruh Miftah goblok-goblokan semuanya. Supaya jadi jutawan. Ya Allah, Ar-Razi, Ar-Razi. Yang seperti itu disebut karomah. Ya Allah. Wong karomah itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa. Di dalam Al-Quran kan jelas, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wong wali Allah itu adalah orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa itu nggak akan mungkin melanggar syariat Allah, ya, dengan sengaja. Kalau nggak sengaja namanya juga manusia, ya, nggak ada manusia yang maksum kecuali Nabi. Tapi kalau Miftah kan sengaja mengeluarkan perkataan-perkataan yang seperti itu, ya. Di dalam hadis qudsi kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba,
ya, sudah menjadikan hamba sebagai wali, ya, seorang hamba sebagai wali, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi pendengarannya, yang dengan telinga tersebut dia tidak mendengar kecuali yang diridhoi oleh Allah. Ya, dia akan menjadi, ya, mulut, dengannya dia berbicara. Artinya dia tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah. Begitu juga dengan tangan, dengan kaki yang dia menyentuh, dia melangkah. Ya, tidaklah dia menyentuh, tidaklah dia melangkah kecuali atas keridhaan Allah. Tidak akan mungkin dia menyentuh sesuatu, melangkahkan kakinya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sedangkan Miftah yang menggoblok-goblokkan orang, apakah itu atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ini logika macam apa, Arozi? Ya, coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ya, luar biasa juga tuh orang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan khawatir dengan komentar orang yang bikin kita selalu terbentur untuk berkarya, selalu terbentur dengan kata orang. Ya, yang mesti kita pertimbangkan itu kata orang yang mengerti. Kalau orang mengerti, negur, itu baru masukin ke hati. Tapi kalau orang nggak ngerti komentar, cuekin aja. Ya. La ilaha illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Aduh, Arozi. Ya, orang ini sok makrifat kaum muslimin. Ya. Segala sesuatu dia pahami sendiri seolah-olah itu adalah pemahaman dia tentang makrifat. Sehingga ketika ada sesuatu yang aneh-aneh dianggap itu, ya, wali. Dianggap itu keramat, dianggap itu karomah. Uang perkataan Miftah itu kalau ditimbang dengan syariat, jelas-jelas perkataan yang salah. Nggak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi perkataan yang seperti itu. Nggak akan mungkin. Ya. Tapi ya kalau kita berbicara tentang Arozi Hasyim ini memang ya sangat nggak kaget lah ya kalau Arozi Hasyim ini memiliki pemahaman yang sesat seperti ini kaum muslimin ya. Orang dia saja ya di video-video yang viral dulu-dulu mengatakan apa? Orang yang nyembah Isa, kalau yang dilihat itu adalah sifat-sifat Allah, maka dia aman dari hisab. Artinya dia ya masuk surga. Orang yang nyembah Isa, kalau dilihat itu adalah kebesaran Allah, maka dia aman katanya, masuk surga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan, logika-logika macam apa ini kaum muslimin ya? Berarti di dunia ini nggak ada orang yang kafir kaum muslimin, nggak ada. Karena setiap orang yang menyembah sesuatu yang dilihat adalah sifat-sifat ketuhanan, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mereka menganggap apa yang mereka sembah itu adalah zat yang memberikan segala sesuatu kepada dia, yang memberikan penghidupan kepada dia, yang memberikan manfaat, yang memberikan madorot, dan sebagainya. Artinya kan orang itu selamat semua. Coba tanyakan orang-orang yang nyembah patung, nyembah hewan, nyembah batu. Ya, mereka nggak mungkin menganggap batu itu yang mendatangkan manfaat. Enggak. Yang mendatangkan manfaat itu Allah. Ya, orang yang pakai jimat-jimat, ya, jimat yang dapat mendatangkan manfaat, menolak madorot. Mereka mengatakan semua itu lantaran saja. Segala sesuatu itu Allah yang ngatur. Ya, artinya orang yang seperti itu nggak musyrik, nggak syirik. Jadi nggak ada kesyirikan di dunia ini kalau menurut pemahaman Arozi Hasyim. Jadi heran lah kaum muslimin ya, kok bisa-bisanya perkataan Miftah seperti itu disebutkan sebagai karomah. Ya, ya kepalangan lah sekali lagi ya. Orang seluruh Indonesia ini ya disuruh saja Miftah menggoblok-goblokkan supaya jadi jutawan semua. Jadi orang Indonesia nggak ada yang miskin. Ya Allah, logika apa ini kaum muslimin ya? Arozi. Yang seperti itu kok dianggap buya, dianggap sebagai guru agama. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari orang-orang dan pemahaman-pemahaman ya semacam Arozi Hasyim ini kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.